Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, di sini terus terang saya tidak bisa membayangkan ya, kalau misalkan pada Pilpres 2024 ada sengketa Pilpres di MK misalnya. Nah, di situ pasti kepercayaan publik pasti tidak akan percaya lagi sepenuhnya ya, yaitu terhadap gugatan di MK pada waktu lalu seperti Pak Prabowo Subianto, yaitu pada waktu lalu memang selalu menggugat, yaitu sengketa Pilpres pada waktu lalu. Nah, saya tidak bisa membayangkan kalau misalkan besok akan terjadi hal yang sama, apalagi saat ini juga masyarakat juga mulai memudar kepercayaan di sini. Dan bahkan di sini yang menurut masyarakat tidak mungkin, tetapi di sini bisa dimungkinkan dengan pengecualian. Ya, Anda tahu sendirilah, yaitu syarat usia minimum capres 40 tahun kecuali pernah menjadi kepala daerah dan lain sebagainya. Nah, di sini bahkan dari tweetan Denny Siregar ya, di sini pakai jalur D bukan jalur H. G nolak-nolak dulu dan akhirnya menyerah kalau rakyat berkehendak. Saya nggak bisa nolak. Begitu cerita teman yang sekarang nyamar jadi asbak kaleng. Ya, seperti itu. Memang di sini sangat deg-degser ya, bahkan saya juga deg-degser kalau misalkan benar-benar Gibran menjadi cawapres. Ya sudahlah lah, kita nggak usah mikirin Gibran terus, kita nggak usah mikirin cawapres dari Pak Prabowo, kita harus move on dan langsung cus gaspol untuk menangkan Ganjar dan Pak Mahfud MD. Karena menurut saya di situ ada harapan lah, yaitu Pak Mahfud dengan jiwa nasionalisme, jiwa pemberani dan lain sebagainya, jiwa yang tegas, pasti juga akan bisa membenahi hukum ketika besok Pak Mahfud MD menjadi cawapres dari Ganjar Pranowo. Dan Ganjar Pranowo juga sudah rekam jejaknya juga sangat keren sekali. Anda bisa lihat rekam jejaknya, dan yang paling penting tidak mempunyai rekam jejak masa lalu yang kelam lah, karena rekam jejak dari kedua capres ini menurut saya sangat keren sekali. Jadi kemungkinan setiap kebijakan-kebijakan yang digagas atau dibuat pasti akan pro dengan rakyat, pro dengan masyarakat. Tetapi kalau rekam jejaknya mempunyai jejak masa lalu yang menurut Anda dekat dengan Orba lah, dekat dengan apalah dan lain sebagainya, itu pasti setiap kebijakan-kebijakan atau program-programnya pasti akan menguntungkan salah satu pihak. Ya, kurang lebih seperti itu kalau dari pengalaman-pengalaman selama ini. Nah, di sini bahkan dari berita detik.com, yaitu Gibran soal kode cawapres Prabowo muda berpengalaman, nggak harus saya. Memang dari jawaban Gibran itu tidak tegas, sama seperti Presiden Joko Widodo, tidak tegas menolak juga tidak tegas mengiyakan. Tetapi kalau dilihat dari tweetan Denny Siregar di sini, ya biasanya kan malu-malu dulu lah. Ya akhirnya setelah mepet baru kalau kehendak rakyat saya tidak bisa nolak. Ya kemungkinan seperti itulah yang selama ini politisi-politisi menjawab pertanyaan yang secara gampang lah. Kalau kehendak rakyat ya kita tidak bisa nolak. Ya seperti Pak Prabowo pada waktu itu ketika ditanya Gibran menjadi cawapres dari Pak Prabowo, ya kalau kehendak rakyat bagaimana lagi? Ya kurang lebih seperti itu. Di sini bahkan ada berita lagi, yaitu Airlangga Hartarto, Ketua Umum Golkar, merespon Gibran gabung Golkar ditunggu saja. Nah, di sini kayaknya sudah ada kepastian ya. Di sini kemungkinan besok menunggu Presiden Joko Widodo datang di Indonesia ya. Semoga saja ada kabar yang melegakan ya. Karena menurut saya Gibran di sini cocoknya menjadi calon presiden lah, bukan calon wakil presiden. Cocoknya presiden. Ya kemungkinan untuk 2034 lah atau 2029 setelah usianya menginjak 40 tahun. Jadi di situ tidak melanggar apapun dan Gibran juga sudah matang dan siap untuk maju di konsentrasi pemilihan yang lebih tinggi lah di sini. Kabar mengenai putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran, bakal bergabung dengan Partai Golkar melalui Angkatan Muda Pembaruan Indonesia (AMPI) direspon Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Airlangga meminta semua pihak untuk menunggu bagaimana hasilnya nanti. Apakah wali kota Solo itu akan bergabung dengan Golkar atau tidak? Kita lihat aja, kata Airlangga kepada wartawan di TMP Kalibata pada Jumat 20 Oktober. Menko Perekonomian itu mengaku sudah menjalin komunikasi dengan Gibran mengenai rencana bergabung ke Golkar tersebut. Komunikasi sudah ada mengenai kegiatan apa lanjutan
kelanjutannya ditunggu saja, demikian kata Airlangga. Di sini juga masih abu-abu ya di sini. Jadi belum pasti. Ya semoga sajalah, saya berharap yaitu Gibran tetap menjadi kader PDIP dan menolak wacana duet dengan Pak Prabowo Subianto menjadi cawapres. Di sini Yusril Sambhendra ada putusan MK. KPU harus terima jika Prabowo Gibran mendaftar. Ya walaupun kemarin Yusril Sambhendra mengkritik ya ketika putusan MK bisa, yaitu syarat usia capres dan cawapres belum genap 40 tahun bisa dengan syarat yaitu sudah pernah menjadi pemimpin daerah dan sebagainya lah. Akhirnya di situ dengan keputusan MK tersebut bisa melenggangkan yaitu Gibran mendaftar pada Pilpres 2024 mendatang di KPU. Di sini Ketua Umum PBB yang juga pakar hukum tata negara Yusril mengatakan Komisi Pemilihan Umum harus menerima pendaftaran Prabowo Subianto dan Gibran jika keduanya mendaftarkan diri sebagai calon presiden dan wakil presiden. Yusril mengatakan putusan MK yang mengabulkan gugatan soal syarat pencalonan presiden dan wakil presiden memang belum ditindaklanjuti melalui revisi PKPU atau UU Pemilu. Namun pasal 56 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi mengatakan putusan MK final dan juga mengikat. Jika Koalisi Indonesia Maju memutuskan demikian, maka KPU juga wajib memastikan akan menerima pencalonan itu sesuai diktum putusan MK yang membuka peluang bagi Gibran yang belum berusia 40 tahun, tetapi memenuhi syarat sebagai cawapres berdasarkan putusan MK, kata Yusril melalui keterangan tertulis pada Jumat 20 Oktober 2023. Nah, jadi memang di sini akan ada kejutan lagi ya. Kita tunggu kejutan berikutnya, yaitu Gibran apakah akan mau mendampingi Pak Prabowo sebagai cawapres atau menolak. Di sini memang akan menjadi kejutan yang menurut saya sangat-sangat menghebohkan sekali kemungkinan ya. Nah, dari sini saya penasaran kira-kira komentar dari para netizen seperti apa sih? Di sini dari Nongset. Berarti kita siap lawan para pengecut secara terbuka. Sabar. Terus nanti bapaknya bilang, dia sudah besar bisa menentukan sendiri gitu ya, Bang. Harus pinjam dulu 100. Di sini pakai inisial ini yang sudah nebaknya. Itu nanti berkilah dengan jawaban biar rakyat yang menilai. Hihihi, ngebet banget dah. Sudah garis tangan yang di belakang. Info A1kah ini? Wow, sepertinya sudah fix. Tapi menurut saya secara Presiden Joko Widodo itu selalu mendengarkan ya, yaitu keluh kesah warganya, keluh kesah masyarakatnya. Jadi menurut saya Presiden Joko Widodo akan menolak. Dan juga Gibran Rakabuming Raka. Apalagi Gibran itu aktif sekali ya di media sosial, pasti juga sangat mengerti yaitu keluh kesah dari netizen-netizen di Twitter, yaitu Gibran menurut saya pasti akan menolak lah menjadi cawapres dari Pak Prabowo Subianto. Ya apapun itulah untuk Pilpres 2024 mendatang semoga saja berjalan dengan lancar, berjalan dengan aman, dan yang paling penting adalah berjalan dengan jujur dan juga adil.